ドラえもん。セワス君、僕はまだ起きて言ってないし。ちょっと待ってて。ドラえもん、ちゃんと話し合っただろ。Initializing Denali device. Detonation in T-minus 2 minutes. Hai, apa kabar? Pernahkah kalian melihat film tadi? Apakah kantong ajaib Doraemon dan kekuatan merayap Spider-Man itu nyata? Jawabannya tentu tidak. Itu adalah fantasi. Mari kita pelajari materi teks cerita fantasi. Yang akan kita pelajari dalam mengidentifikasi unsur cerita fantasi: 1. Definisi, 2. Ciri-ciri, 3. Jenis-jenis, dan 4. Unsur intrinsik. Definisi teks cerita fantasi adalah teks yang bersifat fiktif atau khayalan yang bersumber dari imajinasi penulis. Hal-hal yang tidak bisa terjadi dalam dunia nyata bisa terjadi dalam teks cerita fantasi. Ciri-ciri teks cerita fantasi: 1. Mengandung keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. 2. Ide cerita bersifat terbuka, artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. 3. Menggunakan latar lintas ruang dan waktu. 4. Tokoh memiliki kekuatan atau kesaktian. 5. Bersifat fiksi atau khayal. 6. Menggunakan bahasa sehari-hari yang ekspresif dan variatif. Sekarang jenis-jenis teks cerita fantasi berdasarkan latar cerita ada 2. 1. Latar sezaman, yaitu latar yang digunakan dalam cerita hanya satu masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. 2. Latar lintas waktu. Cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Contoh, film Stand By Me Doraemon menggunakan latar lintas waktu karena menggunakan latar waktu kini dan masa depan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. 1. Cerita fantasi total. Semua yang ada dalam cerita adalah imajinasi penulis atau tidak ada dalam dunia nyata. Contoh, seluruh pasukan Nagata sudah siap hari itu. Nagata membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah mundur tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar tanah mundur akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. 2. Cerita fantasi irisan. Ada beberapa hal dalam cerita yang terdapat dalam kehidupan nyata atau pernah terjadi seperti tokoh, tempat, dan waktu. Contoh, suatu hari Anika, Lola, dan Revi berkumpul di rumah Lutfi, Sangatta Utara. Mereka berempat sedang asyik mengobrol. Lalu mereka membuka kotak yang diberikan Ibu Lutfi sesuai dengan warna kesukaan masing-masing. 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Lanjut ke unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. 1. Tema, masalah inti yang merupakan dasar membuat cerita. 2. Alur, urutan kejadian peristiwa dalam cerita. 3. Latar, keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pemain cerita, sedangkan penokohan adalah sifat pemain cerita. 5. Sudut pandang, posisi penulis dalam membawakan suatu cerita. 6. Amanat, pesan yang terdapat dalam cerita baik tersurat atau tersirat. Unsur intrinsik alur dibagi lagi menjadi 3, yaitu alur maju, cerita terus berlanjut tanpa mengulang ke masa lalu. 2. Alur mundur, cerita mengulang ke masa lalu. 3. Alur campuran,
Jika cerita maju, kemudian mundur atau mengenang ke masa lalu. Sudut pandang dibagi lagi menjadi 3. 1. Orang pertama, pelaku utama. Jika penulis ada dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh utama. 2. Orang pertama, pelaku sampingan. Jika penulis ada dalam cerita dan bukan sebagai pelaku utama. 3. Orang ketiga, serba tahu. Jika penulis tidak ada dalam cerita. Terima kasih sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe.